yang sama sekali nggak ada usul-usul dari Islam. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Selama 3 abad baru dimunculkan, diangkat ke permukaan oleh orang-orang zindiq, yang mengatasnamakan juga ahli bait. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah. Anda bisa bayangkan, Nabi, Rasul, mukjizatnya hebat, sekali usap penyakit sembuh, menghidupkan orang mati, keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil enggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa? Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dan bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi, bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi SAW. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi SAW. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu ta'lim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Paham ya?
Jangan ketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret, zaman sahabat tidak ada coret, zaman tabi'in tidak ada coret, zaman ini ada, lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya, zaman tabi'in coret, zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Bulan Rabiul Awal itu bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini. Kalau kita baca sejarah kelahirannya Nabi, tentu kita sangat merinding. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا. Arsy bergetar, semuanya berbahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara yang berbahagia, hal yang sangat sakral dan sangat luar biasa ini kadang tidak semua umat Islam merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan itu bid'ah. Hai, bukan bid'ah. Kalau antum membid'ahkan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, su'ul adab namanya. Su'ul adab. Kenapa su'ul adab? Karena memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadl dari Allah. Menurut Ibnu Abbas, fadl itu adalah ilmu, wa bi rahmati, dan rahmah dari Allah kepada kita semua. Fabidzalika falyafrahu, dengan fadl dan rahmah itu maka kalian ayo bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini jelas-jelas bahwa merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW sesuatu yang diperintah di dalam Al-Quranul Karim. Loh, ini kan tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bawa Al-Quran sebagai pegangan. Al-Quran itu harus kita pahami. Disinilah saudara yang berbahagia, bahwa polemik di tengah-tengah masyarakat itu boleh tidak masalah, tetapi kita sikapi dengan bijaksana. Artinya apa? Sesuatu yang ada dalilnya, jangan katakan itu nggak ada dalilnya. Jangan-jangan antum belum menemukan dalil. Perayaan Maulid Nabi jelas di dalam Al-Quran. Makanya mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah sejak dahulu kala itu merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang merayakan? Ya Nabi. Ketika Nabi puasa hari Senin, saat ditanya oleh sahabat, Nabi jawab, karena aku dilahirkan pada hari itu. Sehingga kalau dibid'ahkan berarti antum membid'ahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membid'ahkan firman Allah. Antum membid'ahkan Nabi Muhammad SAW yang merayakan kelahirannya Nabi Muhammad sendiri. Dan banyak sabrek dalil, banyak yang mendukung tentang kekuatan hujjah perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Al-farah bi wiladatir Rasul, bergembira
atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Lahirnya dulu, tetapi gembiranya sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi itu yang memberikan syafaat. Asy-syafa'ah al-uzma datangnya dari Nabi Muhammad. Maka kita kalau tidak berbahagia, tidak bersyukur, ya ini su'ul adab. Lain lagi kita melihat perjuangan. Lawang kadang kelahirannya anak kita diperingati, apalagi kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua disadarkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa merawat tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu merayakan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam